Sampah selalu jadi masalah, bahkan sampah telah menjadi bencana, seperti halnya banjir. Banjir telah melanda Indonesia sejak 15 abad yang lalu dan makin diperparah oleh sampah. Selanjutnya, 2017 lalu, terjadi bencana longsor sampah Utopia yang menewaskan 115 orang. Bencana ini juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di TPA Surabaya yang menewaskan 140 orang pada tahun 2005 lalu. Saat ini, tumpukan sampah juga berimplikasi terhadap makin tingginya gundukan sampah Surabaya, menampung lebih dari 650 ton per hari. Diperkirakan TPA ini hanya sanggup menampung pembuangan sampah warga Surabaya hingga 9 tahun mendatang. Kuantitas sampah makin lama makin bertambah. Sampah anorganik dari rumah tangga ini akan dijual oleh Bank Sampah Induk Surabaya. Tiap rumah tangga memilah sampah mereka mulai dari gelas minuman, kertas-kertas, masih banyak lagi. Memilah sampah menjadi bagian pekerjaan tambahan, khususnya ibu rumah tangga. Selanjutnya, sampah anorganik yang sudah dipilah ini akan dijual ke bank sampah unit atau BSU terdekat. Sampah kemudian ditimbang dan masyarakat bebas memilih langsung menerima uang cash atau ditabung. Setiap harinya 775 bank sampah induk Surabaya akan mengirim sampah-sampah ini ke bank sampah unit. Di sini, sampah-sampah akan ditimbang kembali sesuai dengan kategori masing-masing. Selanjutnya akan didata berdasarkan daftar harga bank sampah. Setelah zona-zona bank sampah penuh, sampah yang sudah dikemas ini akan siap dijual ke bank sampah unit yang telah bekerja sama dengan bank sampah induk Surabaya. Bank sampah memang mungkin menjadi solusi, tetapi bagaimana dengan nasib para pemulung yang sudah jauh hidup dari sampah? Berbagai solusi masalah sampah yang diusung oleh pemerintah tentunya tak akan berjalan dengan mudah. Kesadaran diri sendiri tentunya sangat diperlukan. Ingat, lebih baik dari sampah daripada hidup menjadi sampah. Saya Magdalena Asri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bank Sampah di Surabaya ini adalah unit usaha pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan, salah satunya memang sampah di Kota Surabaya yang dimiliki oleh Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Kami berdiri tahun 2010. Dulu kita berdiri bukan di Bank Sampah di Surabaya, tapi kita adalah bank sampah unit, namanya Bank Sampah Bina Mandiri. Nah, di tahun 2010 kami hanya fokus untuk mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah. Pendiri kami namanya Mbak Nindita Nur Maria Samsul. Dia salah satu mahasiswa yang waktu itu ada tugas pengabdian masyarakat. Nah, mencoba mengentaskan masalah di masyarakat terkait kondisi persampahan di dekat rumah dia. Kalau kita mengacu dari peraturan pemerintah peraturan pemerintah lingkungan hidup tahun 2021. Nah, tujuan adanya bank sampah itu sebenarnya sebagai sarana edukasi dan fasilitas masyarakat untuk mengajak masyarakat memilah sampah, mengedukasi dengan mengelola sampah secara bijak. Yang pertama dengan berusaha untuk mengurangi sampah, kemudian mendaur ulang sampah, menggunakan kembali sampah, penerapan 3M itu dari masyarakat. Dan kami adanya bank sampah tidak hanya, kalau di peraturan itu ada dua jenisnya, ada bank sampah unit, ada bank sampah induk. Kalau bank sampah induk, selain dia melakukan edukasi dan juga pendampingan ke bank sampah di RT RW, dia harapannya menjadi take over atau membantu mengambil sampah terpilah dari RT RW untuk dikolektifkan untuk disetorkan ke pabrik daur ulang, sehingga sampah itu memiliki nilai ekonomi dan bisa meningkatkan sirkular ekonomi dari masyarakat. Kalau kita bicaranya bukan cabang, karena kalau cabang itu kan
sistem dan mekanismenya jadi satu. Nah, tapi kalau di bank sampah unit itu mereka sistem dan mekanismenya kita memberikan arahan, tapi itu kita serahkan, kita bebaskan ke mereka. Contoh ya, ada beberapa bank sampah di RT, misalnya seperti di sini di Ngabulmulyo, kemudian ada di daerah yang lain di Gedung Asem misalkan. Mereka punya cara yang berbeda. Ada yang satunya sedekah sampah, sampah sudah dipilah sama masyarakat dikumpulkan untuk disedekahkan untuk kegiatan masyarakat di sana. Tapi di beberapa wilayah lain bank sampah unit itu sistemnya mereka masing-masing menabung, jadi pengurus ada catatan masing-masing seperti itu. Kalau kami di bank sampah induk sebenarnya siapapun boleh melakukan penyetoran sampah ke sini. Masyarakat kita harapkan sudah melakukan pemilahan sampah dari rumah. Setelah mereka memilah sampah dari rumah, mereka bisa langsung menyetorkan sampahnya ke sini seperti itu. Nah, kemudian setelah sampah itu terpilah di sini, sampah yang masuk akan kita daur ulang sesuai, bukan kita daur ulang, kita akan menyiapkan untuk memenuhi standar pabrik untuk didaur ulang. Contoh ya, botol air mineral PET. Nah, botol air mineral itu setelah masuk ke sini kita kupas labelnya, kita copot tutupnya, kemudian kita press sampai bentuk kotak-kotak seperti itu. Nah, itu sebelum kita masukkan ke pabrik. Nanti di pabrik dicetak sama mereka digiling, jadikan biji plastik baru. Kalau alur penyetoran sampah di bank sampah unit itu kita membebaskan dari masyarakat. Ada yang sistemnya itu dia setelah dipilah kemudian ditabung dan dicatat oleh ditimbang dan dicatat oleh pengurus bank sampah unit. Ada yang mereka sistemnya sudah dikasihkan aja ke pengurusnya, nanti yang ngelola jumlah sampahnya berapa, uangnya berapa, itu nanti akan digunakan 100% untuk kegiatan kampung, misalkan untuk beli CCTV kampung, untuk beli lampu dan lain segala macam. Tapi sampah yang sudah dikumpulkan dari bank sampah unit itu akan kita ambil melalui layanan bank keliling kami, bank sampah keliling kami. Kita ambil sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Nanti kalau sampah itu sudah kita ambil, kita timbang di sini, kita kasih nota, kita bayarkan uangnya dikelola sendiri oleh mereka lagi. Kalau yang individu, nah mereka setelah bawa sampah ke sini, disetorkan sampahnya di sini, ditimbang, kemudian mereka mengisi formulir bagi yang baru. Kalau mau ditabung, mereka akan mendapatkan buku tabungan untuk pencatatan mereka. Kalau dia mau tunai, setelah ditimbang dapat nota, langsung dapat uangnya. Rata-rata ya, soalnya tiap hari itu beda-beda, ada yang ramai, ada yang enggak kan gitu. Nah, per hari rata-rata kisaran 1-2 ton. Kalau kita berbicara manfaat atau dampak dari adanya bank sampah ini, yang pasti pertama adalah lingkungan lebih bersih. Kita bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA, walaupun jumlahnya 1 bulan hanya 30-40 ton per bulan. Di antara sampah yang masuk ke TPA itu satu hari 1.500 ton ya. Nah, kita sudah bisa mengurangi sedikit gitu kan. Nah, tapi itu sudah langkah yang lumayan kan, seperti itu. Yang kedua, dengan adanya bank sampah kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru buat masyarakat. Jadi masyarakat yang kelompok marginal, kelompok yang kurang berpendidikan dan segala macamnya, tapi mereka punya kemampuan bekerja yang bagus, mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dengan memilah sampah, kemudian packing sampah dan segala macamnya. Yang terakhir, kalau ini manfaat adanya bank sampah, ini yang paling dirasakan di bank sampah unit ya. Mereka lebih guyup karena ketika bank sampah mereka bisa saling berinteraksi dengan tetangga-tetangganya, kemudian mereka juga dapat tambahan pemasukan dari sampah yang sudah mereka kumpulkan. Pemerintah sangat besar khususnya di kota Surabaya ya, karena pemerintah mengadakan banyak sekali lomba, baik itu pemerintah nasional melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang ada program Proklim, Kampung Pro Iklim, kemudian ada juga Sekolah Adiwiyata,
Kemudian ada lomba yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2010 mulai yang namanya Merdeka dari Sampah, Surabaya Green and Clean, kemudian ganti jadi Surabaya Smart City. Di situ semua salah satu aspek yang dinilai adalah bagaimana upaya pengurangan sampah melalui bank sampah. Nah, akhirnya dengan adanya program tersebut semakin memotivasi masyarakat, semakin mengkondisikan masyarakat untuk segera menjalankan konsep bank sampah di dalam pengolahan sampah di rumah mereka. Harapan kami berusaha untuk bisa melayani masyarakat sebaik mungkin, semakin luas, semakin mendekatkan ke masyarakat agar tantangan ataupun hambatan atau jarak untuk mereka melakukan penyetaraan sampah semakin singkat, semakin dekat begitu kan. Nah, mungkin selama ini hanya di beberapa wilayah yang mereka itu bank sampahnya sudah aktif. Nah, seandainya kita bisa membuka bank sampah unit semakin banyak di masyarakat, maka mereka pasti akan semakin mudah untuk melakukan penyetaraan sampah. Jadi, melakukan kita dekat mereka.